Indonesia Menyapa Malam. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margeti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa, ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net. Kami hadirkan kembali Dialog X-Biz bersama dengan seperti biasa ya, hadir di studio Coach Margeti, Master Coach, founder Smart Business Coaching Firm, di mana tema yang kita angkat di malam hari ini mengenai membangun bisnis sekolah musik favorit. Seperti biasa, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan ataupun juga komentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Coach Getty, selamat malam Coach. Assalamualaikum Waalaikumsalam. malam. Sebelum kita sapa narasumber kita, ini kan edisi yang ke-100 ini. Benar. Alhamdulillah ini udah edisi ke-100 dan juga setiap minggu, setiap Selasa malam saya undang pengusaha dari mulai yang kecil sampai yang besar yang menginspirasi. Jadi ini memang edisi spesial nih ke-100 kalau begitu ya? Ya, kita akan hadirkan terus setiap Selasa malam pengusaha-pengusaha yang menginspirasi para pendengar X-Biz RRI Pro 3, Bang Zaini. Iya, nah Coach Getty kan tentu punya review juga nih ya, ya. Dari 1 sampai ke 99 begitu ya. Kan perjalanannya sudah cukup panjang nih Coach. Sudah banyak yang kita sampaikan ke para pendengar, sudah banyak inspirasi dari para pengusaha yang kita hadirkan begitu ya. Yang Coach lihat manfaatnya seperti apa sih buat masyarakat? Ya, jadi dengan program X-Biz ini ya masyarakat mendapatkan inspirasi. Masyarakat kan mendapat ide atau mungkin di daerahnya punya potensi tapi nggak merasa itu bisa jadi potensi, Bang Zaini. Dan ini siaran ini telah banyak membantu pendengar ya dari seluruh Indonesia yang ingin memulai bisnis, bahkan yang sudah bisnis pun bisa mendapatkan ide-ide, strategi-strategi bagaimana membangun bisnisnya. Ya, jadi jangan lewatkan, dengarkan terus. X-Biz. Energi Sukses Bisnis begitu ya, Coach Getty ya. Baik, kita kembali ke tema. Di mana tema kita di malam hari ini adalah membangun bisnis sekolah musik favorit. Jadi kalau kita lihat ya minat masyarakat untuk belajar musik terus berkembang. Sekolah musik tidak lagi hanya menjadi tempat belajar memain alat musik ya, Coach ya, tapi juga sebagai ruang untuk mengembangkan kreativitas, membangun kepercayaan diri, bahkan sampai membuka peluang berkarir di industri musik kreatif begitu ya, Coach ya. Yes, jadi sebuah kondisi yang sangat ya membuat orang itu sukses di masa depannya adalah keahlian yang bukan cuma belajar di sekolah. Mereka ikut ekstrakurikuler, mereka bisa ikut sekolah musik, sekolah seni, olahraga yang nantinya anak-anak ini ya akan tumbuh dengan prestasi, akan punya percaya diri jika mereka dari kecil sudah diajarkan hal-hal yang sifatnya keahlian, kemampuan dalam mereka berinteraksi. Baik, dan kita sudah bersama dengan founder Joe Matter School of Music, Joe Matindas. Pak Joe, selamat malam juga Pak Joe. Selamat malam Pak Joe. Dengar suara kita di sini Pak Joe. Halo Pak Joe. Pak Joe. Nih Pak Joe-nya kayaknya speakernya nggak di on. Pak Joe. Halo Pak Joe. Ya, Pak Jo, bisa dengar suara saya, Pak Jo? Pak Jo, dengar suara kami?
Pak Jo. Silakan Halo. Pak Jo. Halo, selamat Oke, ya baik. Pak Jo, mungkin Pak Jo bisa bercerita di awal ya, apa sih bedanya sekolah musik yang Pak Jo dirikan dengan sekolah-sekolah musik lain yang sudah ada sekarang ini? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya untuk Pak Zaini Ahmad Ya, dan Ya. Coach Betty. Selamat malam. Juga Malam, Jo. Dengar dan pemirsa RRI 3. Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Thank you. Kalau boleh saya mulai ceritanya mungkin yang membedakan adalah Geometer School of Music ini kita memprioritaskan untuk bekerja sama bersama dengan psikolog anak dalam pendampingan kepada orang tua, dan kami memperhatikan perkembangan psikologi anak sehingga ada pertemuan-pertemuan rutin bersama dengan psikolog anak dan orang tua yang bergabung bersama Geometer School of Music. Kami memiliki yang namanya program JM Parenting Talk, Geometer Parenting Talk. Ini untuk berbagi kebahagiaan melalui musik dan edukasi kepada parents yang sudah bergabung, dan ini sifatnya free atau compliment untuk para parents. Diadakan setiap bulan 1 kali sebanyak 2 jam, dihadiri oleh psikolog anak kami, namanya Ibu Miss Febiola Priscilla, psikolog anak dan klinis. Dan saya sendiri yang akan menjadi host di sana, dan sudah berlangsung sampai hari ini. Geometer School of Music hampir berusia 10 tahun nanti di bulan September. ya. Nah itu kalau menurut Coach Getty, konsep seperti ini apa istimewanya, Coach? Ya, jadi kalau kita cuma ngajarin musik, semua sekolah musik yang lain mengajarkan hal yang sama, Bang Zaini. Tapi ini ada namanya added value ya. Nilai-nilai, Ada pembedanya lah begitu ya. Ada perbedaannya, ada keunikannya, sehingga kalau kita mau sekolahkan anak kita, tentu kita mau anak kita tumbuh berbeda dari sebelumnya. Tumbuh secara kreativitas, tumbuh secara mungkin percaya diri, dan juga kemampuan dia mungkin akan di atas anak yang rata-rata cuma mendapatkan sekolah formal-formal aja gitu. Dan ini menjadikan orang tua jadi paham, orang tua jadi mengerti, karena kadang-kadang anak ini ikut kegiatan di luar sekolah itu ambisi orang tuanya, Bang ini. Betul. Tapi bukan keinginan anaknya, begitu ya. Jadi Geometer School of Music ini memberikan gambaran bagaimana bersama-sama psikolog, bersama-sama orang tua untuk membuat anak itu benar-benar memiliki kemampuan dan keahlian yang luar biasa. Ya, nah Pak Jo sampai adanya ide seperti ini begitu ya, sekolah musik melibatkan juga orang tua dan juga ada istilahnya kan korelasinya dengan psikologi, itu bagaimana ceritanya Pak Jo? Baik, jadi memang musik itu sendiri kan untuk anak-anak belajar musik itu semuanya melalui sebuah proses. Kami percaya proses kerjasama antara pihak sekolah, ya, Geometer School of Music bersama dengan JM Parents atau orang tuanya, dan juga JM Kids ini yang membentuk si segitiga ini. Kalau kita kerjasama sama-sama, itu pasti akan memaksimalkan potensi anak-anak ini sambil kita explore di mana potensi mereka di musik. Nah, awalnya itu kenapa akhirnya harus saya merasa pada saat memulai Geometer School of Music harus saya libatkan seorang psikolog anak, karena background saya dulu sebagai guru di International School, guru musik di International School di Bilangan Pondok Indah. Di sana saya melihat ada psikolog anak yang aktif, Pak. Jadi kalau dulu mungkin kita kenal dengan sebagai guru BP atau guru BK, bimbingan konseling ya. Nah, kalau di sekolah internasional untuk tahun-tahun awal 2010 itu mereka sudah menyiapkan yang namanya psikolog klinis anak dan remaja yang standby, dan mereka punya waktu khusus bebas mau bikin appointment sama miss-nya, sama si psikolog anak ini untuk bisa masuk ke ruangan tersebut untuk share, untuk diskusi, untuk ngobrol apa yang terjadi di rumah, apa yang mereka hadapin di kelas, apakah ada bully di sana. Mereka bisa seterbuka itu karena kerahasiaannya pun terjamin. Sehingga laporan dari pihak manajemen dan pihak
psikolog anak kepada guru di kelas atau wali kelas, kita bisa inline dan kita dapat infonya, dan kemudian kita akan ajak orang tuanya untuk ikut metode-metode untuk mereka bisa memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Ya. Baik, kita ke pendengar, ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat malam Pak. Selamat malam. Malam, Pak Udin. Waalaikumsalam. Silakan Pak Udin. Ya, kurang lebih 2008 sampai 2014 tuh saya suka main musik, gitar akustik, gitar listrik, bass gitu ya. Tapi sekarang sukanya ngaji taman terus gitu, bisa 5 juz gitu kali baca. Al-Quran adalah penyembuh penyakit hati dalam dada gitu. Yunus 57. Apakah musik itu adalah penyembuh penyakit hati dalam dada? Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, mungkin Pak Jo bisa menjawab ini pertanyaan Pak Udin. Silakan Pak Jo. Mana musik bisa menjadi penyembuh penyakit hati? Baik, itu sangat berkaitan dengan apa yang kita sering bagikan kepada JM Parents yang ada di Jagakarsa. Geometer School of Music kebetulan berada di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kami sangat intens untuk bicara tentang musik kaitannya dengan emosi. Sehingga mengelola emosi di balik irama itu sangat berkaitan. Makanya kenapa kalau kita dengar musik yang iramanya atau beatnya itu medium atau makin cepat, bahkan musik-musik yang dengan tempo cepat, itu biasanya kita mengenal emosi, memicu emosi marah, memicu emosi yang semangat, ya. Ini anak-anak diperkenalkan dulu dengan masing-masing emosi, sehingga pada saat anak-anak ini mulai mengenali dirinya melalui orang tua yang diedukasi, berbagi kepada orang tuanya lebih dulu, kemudian orang tua mendapat sesuatu dari Geometer School of Music untuk belajar sama-sama mengelola emosi. Dan pada saat di JM Parenting Talk ini, guru-guru semua di JM Geometer School of Music semua kami libatkan. Kami menyebutnya dengan coach, ya. Jadi ada coach gitar, coach drum, coach vokal, coach biola, ya, semuanya ikutan untuk belajar sama-sama sama psikolog anak kita berbarengan sama orang tuanya. Sehingga pada saat orang tua share tentang apa yang terjadi di rumah, emosi anak saya demikian, apakah ini dengan belajar musik kemudian akan ada langsung korelasinya? Tapi semuanya adalah proses, kita sama-sama belajar, kita lalui sama-sama, kita saksikan sama-sama anak-anak kita berproses. Tidak ada yang instan di dalam mencapai sesuatu. Ya, baik, kita ke Bu Ria di Tebet, Jakarta. Bu Ria, selamat malam Ibu. Ya, selamat malam. Malam Bu Ria. Ganteng ini malam ini ya. Malam Bu Ria. Saya dari Bu Jenny, ada lagi spaghetti ini udah berapa hari saya ngajak spaghetti ya. Apalagi temanya udah kesekian, nggak terasa ya, kayaknya pasti ya baru ketiga, ternyata udah 100 temanya. Nanti dijilitin ya, boleh juga nih. Silakan Bu Ria. Selamat malam juga nih, bintang tamu narasumber Bapak Joy Martindas, benar ya? Ya, betul. Silakan Bu. Joy Masternya musik luar biasa nih. Biasanya kuliner, apa-apa. Bukan sekarang ini musik, sekolah membangun ya. Membangun bisnis sekolah musik itu favorit, tidak cukup biaya sedikit, biayanya banyak, benar nggak itu? Bapak narasumber, benar, saya aja kalau ngajar anak musik yang ini, apalagi kan Bapak Martindas ini kan pasti kunci seperti apa Pak? Kunci utama membangun sekolah musik ini Pak? Ada modalnya tuh udah siap. Nah, terus bagaimana dengan lokasi dan ruangannya? Udah tersedia nggak? Nah, tiganya kurikulum buat materi-materi belajar yang ada. Nah, itu saja pertanyaan dari dia. Bu Jenny, terima kasih banyak Bu Ria. Selamat malam Ibu. Nah, sebelum Pak Jo menjawab pertanyaan Bu Ria, mungkin saya ke Coach Getty dulu ya. Coach Getty, ini kan boleh dikatakan Pak Jo menghadirkan sesuatu yang berbeda dari sekolah musik pada umumnya. Nah, pola-pola bisnis seperti ini sebenarnya itu prospeknya bagaimana, Pak? Coach Getty. Jadi sebenarnya pelanggan kita itu beli value dalam bentuk produk atau jasa. Jangan dibalik. Dia tidak membeli produk atau jasa karena dia mau value, tapi dia beli value dari produk dan jasa kita. Jadi sekolah musik Geometer School of Music ini memberikan sebuah value pendidikan anak, perkembangan anak yang bagus, yang positif dalam bentuk belajar musik. Nah, jadi belajar musiknya itu adalah alat atau kendaraan untuk anaknya bisa menjadi orang yang percaya diri, orang yang kreatif, orang yang berprestasi. Jadi
Itu target besarnya di sana, Target begitu ya. besarnya dapet. Value besarnya itu ya. Value besar dapat, sehingga pelanggan nggak perlu nanya-nanya lagi nanti anak saya jadinya gimana ya. bukan soal belajar musiknya, tapi dia berproses untuk bisa alat musik, dia berproses untuk bisa menjadi penyanyi karena ada olah vokal. Itu suatu melatihnya untuk bisa lebih kreatif, misalkan begitu ya. Benar. Dan itu adalah sebuah simulasi kehidupan yang dia akan berguna di masa depannya, Bang Zaini. Ya, nah Pak Jo mungkin bisa jawab pertanyaan Bu Ria tadi. Membuka bisnis sekolah musik kan biayanya mahal itu, bagaimana? Pak Jo, silakan Pak Jo. Betul, untuk bisnis sekolah musik atau bisnis di dalam bidang pendidikan pastinya memang ini selalu untuk jangka panjang, Pak. Atau Bu Ria tadi ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita sama-sama punya hati, punya misi, punya visi untuk anak-anak di Indonesia, dan kemudian kita melihat ke depannya bersama-sama dengan founder dan saya, founder Jometto School of Music bersama Ibu Meliana Cahyadikarta, kami memikirkan hal itu. Jadi untuk bisnis musik di dalam pendidikan ini selalu bentuknya jangka panjang. Bahwa kita akan mempersiapkan mereka melalui pembinaan. Dan pembinaan yang kita lakukan itu benar-benar dari usia dini ya. Jadi kalau di Jometto School of Music itu paling kecil umur 4 tahun. Di 4 tahun itu sudah masuk ke dalam programnya namanya Early Years Music Program. 4 tahun sampai 6 tahun, 2 tahun belajarnya untuk pengenalan musik dasar. Dan kami bina sampai mereka memasuki usia SD, usia SMP, usia SMA, sampai mereka benar-benar mumpuni pada saat mereka benar-benar memasuki passionnya sebagai, oh saya ternyata memang ingin melanjut lebih tinggi untuk masuk ke university atau fakultas musik. Mereka siap untuk tes masuknya baik teori maupun praktek karena mereka sudah punya basic yang sangat mumpuni, dan otomatis kecerdasan emosinya, regulasi kecerdasan emosinya juga terlatih karena sudah dipapari oleh musik sejak dini, seperti itu. Dan untuk tempat, lokasi itu memang harus disurvei dulu Ibu Ria tadi, bahwa tempatnya ada di mana, di sekitar kita ada marketnya seperti apa. Open market yang pertama kali itu memang yang paling sulit. Jadi apapun bisnisnya pasti yang paling sulit adalah untuk open market di awal. Untuk memulai semua orang bisa mulai, Bu. Baik, apalagi yang sudah punya modal, apalagi yang sudah punya tempat ya, mereka bisa mulai. Tapi untuk setelah mulai bisa konsisten sampai akhirnya bertahun-tahun, akhirnya dipercaya seperti tadi yang Coach Getty sampaikan, mereka itu membeli value. Nah, Coach Getty ini adalah mentor saya untuk urusan bisnis, untuk urusan culture dan value tadi. Coach Getty yang pertama kali mengajarkan saya untuk leadership, untuk membangun tim, gimana caranya bangun timnya biar solid, semuanya punya satu visi, sefrekuensi, satu misi agar kita bisa sampai ke sana. Baik, kita ke Bu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Bu Dinda, selamat malam Ibu. Malam. Bu Dinda. Malam Bu. Ada Coach Getty bersama saya, Bu Dinda. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya, elo bahasa Coach Getty. Alhamdulillah Ibu. Silakan Bu Dinda. Episode ke-100. Episode ke-100. Ketemu sama apa namanya, duet sama Bung Zain. Keren. Dulu pertama kali mulai dengan saya, Bu. Sekarang episode 100 dengan saya lagi. Lama nggak ketemu Bung Zain nih. Akhirnya ketemu lagi di episode ke-100 ya. Ngomong-ngomong, Coach Getty bawa gitar nggak malam ini? Aduh, yang bawa gitar Joe nih. Pak Jo, selamat malam Pak Jo. Selamat malam Ibu, halo. Salam kenal Bu Dinda. Salam kenal Bali buat Pak Jo, sukses ya. Aduh, seneng deh. Memang dunia ini kalau tanpa musik itu sepi. Musik apapun memang harus ada di kehidupan ini ya, begitu Pak Jo dan Coach Getty dan Bung Zaini ya. Nah, Pak Jo, sekedar info, Coach Getty, anakku waktu itu masih SMP, masuk sekolah ini, ke sekolah sekolah musik di salah satu sekolah musik di daerah Blok M, Jakarta.
Ya. Karena waktu itu kami masih tinggal di Jakarta. Ya. Itu dia ambil ini Pak Jo dan Bung Zaini dan Coach Getty, gitar. Ya. Keren. Jadi sampai sekarang itu dia kalau main gitar tuh sambil tulis-tulis not gitu ya, Oh, apa salah? Ya pokoknya begitulah. Ya. Itulah gunanya ilmu ya Pak Jo Ya. dan Coach Getty ya. Ya. Jadi pertanyaannya Pak Jo, menurut Pak Jo, apakah yang anak-anak yang masuk ke sekolah musik itu berdasarkan atau rata-rata itu karena gen? Oh, oke. Ya, Karena ada faktor gen begitu ya. Betul, ya gitu. Karena kalau iya ataupun sebaliknya itu apa ya? Ada juga yang bukan faktor gen, tapi mereka dia suka dan dia senang dan dia menguasai. Ya. Itu aja sih pertanyaan. Oke. Baik. Si Bu Dinda. Untuk Coach Getty, Ya. Coach Getty, mau dong, kan Coach Getty kan memang luar biasa. Tadi Pak Joja bilang Coach Getty itu mentor saya, kan dia. Apa yang kurang menurut Coach Getty selama ini di bisnisnya Pak Jo? Ya, oke. Baik, terima kasih banyak ya Bu Dinda. Terima kasih Bu Dinda. Malam Ibu. Pak Jo mungkin bisa jawab Bu Dinda dulu. Yang tadi pertanyaan pertama. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Dinda untuk pertanyaannya. Ini berkaitan dengan anak-anak hebat Indonesia atau mereka yang bisa musik. Apakah akhirnya mereka memang pada dasarnya ada faktor genetik atau DNA-nya emang dari orang tuanya udah turunan gitu ya. Akhirnya jadi pasti bisa bermusiknya. Ya, sebenarnya mereka yang sudah punya keturunan genetik ayah ibunya memang bermusik atau mereka bahkan musisi dalam tanda kutip, memang pasti akan ada secara genetik itu bibit-bibit itu. Namun apabila tidak diasah dan kemudian tidak dibentuk oleh lingkungan, oleh keluarga, itu juga tidak akan kemana-mana apabila tidak dikembangkan. Namun sebaliknya mereka yang non-genetik, orang tua saya bukan musisi, ayah saya, ibu saya nggak pernah main musik, nggak pernah nyanyi aja fales kalau di rumah. Anak saya kok senang banget main drum ya. Nah, ternyata orang tuanya aware tentang kebutuhan anak dan memperkenalkan fungsi orang tua untuk memperkenalkan di masa usia sekolah mereka, diperkenalkan musik, apa yang dia suka itu diberikan, difasilitasi. Nah, dengan dia memfasilitasi apa yang anaknya happy melakukannya, sang anak akan termotivasi bahkan hal-hal yang akademis maupun non-akademis. Jadi di sekolah akhirnya juga melesat nilainya karena apa yang dia sukai, dia cintai, disupport sama orang tuanya. Di sana ada peran penting orang tua juga untuk tahu apa yang disukai oleh anaknya dan kemudian difasilitasi, dibawa ke tempat yang baik. Ya, ada dua pendengar sudah ngantri, tapi sebelum itu saya ingin ke pertanyaan Bu Dinda yang terakhir, Coach Getty. Tapi saya tidak ingin melihat apa kekurangan bisnisnya Pak Jo, tapi yang saya ingin highlight adalah yang dikatakan oleh Pak Jo tadi bahwa membuka sesuatu, menjalankannya dari awal itu penuh tantangan. Itu bagaimana, Coach Getty? Jadi 10 tahun Geometer School of Music ini juga bukan hal yang sepele. Karena menurut penelitian itu 80% bisnis tutup di 5 tahun pertama. Ini. Dan 5 tahun pertama? 5 tahun pertama itu secara umum berdasarkan survei 80% bisnis yang tumbuh itu, yang bergerak itu tutup. Dan yang 20%-nya lagi 5 tahun tutup lagi 80%. Jadi yang bisa bertahan di 10 tahun berarti bisnis itu sudah teruji. Ya, dan kalau kita cari kekurangan bisnis itu nggak bisa dicari, agak susah juga mencarinya. Tetapi tantangan itu kan makanya tantangan yang berat itu ya. Ya, tantangannya adalah harus selalu berkembang, selalu memiliki ide-ide baru, memiliki peningkatan dari value yang lama menjadi value yang baru dalam upaya untuk memberi manfaat. Bagaimana bisa begitu? Karena punya visi misi yang jelas tadi kata Pak Jo. Visi misi yang jelas ke depan, jauh mungkin ratusan tahun ke depan, itu akan mempertahankan bisnis kita untuk tetap semangat kita tumbuhkan dan tetap semangat untuk kita kembangkan. Ya, dan apa yang menjadi pembeda dengan bisnis jenis yang lain begitu ya? Yes. Nah, itu yang penting juga begitu ya. Coach Getty ya. Baik, kita ke Mbak Yanti di Toli-Toli dan Pak Sutono di Ponorogo. Mbak Yanti, malam. Ya,
Halo, selamat malam. Malam, Mbak Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat semangat, Coach Wih, Jeki. semangat terus Bu Yanti. Pastinya semangat. Ini saya seperti bukan hanya dapat musiknya ya. Pastinya kalau belajar sama Pak Jo, pasti dapat terapi. Mungkin Pak Jo bisa memberitahu ya. Mungkin orang bagian-bagian senang misalkan genre musik jazz. Karakternya seperti ini. Apakah seperti itu, Pak karakter Jo? pencinta musiknya begitu ya. Kalau jazz seperti ini, kalau pop orang seperti seneng ini sama begitu pop, ya. Karakter orang seperti ini. Kalau rock mungkin Pak seperti Jo, Coach Getty gitu ya. Benar, Pak Jo, mau tanya nih, sejauh ini bisnis yang dikembangkan sama Pak Jo ini ya, ke depan punya ini nggak planning target atau apalah semacam Target besar bisnisnya apa ke depan begitu sampai ya? ke daerah mana begitu, okay. terus customernya siapa aja yang udah dicapai sampai sekarang seperti apa, dan mungkin yang menjadi trigger utama sampai Pak Jo mengadakan bisnis ini tuh apa sebenarnya tuh Pak Jo? Oke, itu aja. Terima kasih banyak Mbak Yanti. Malam. Dan semangat selalu untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sutono di Ponorogo. Pak Sutono, malam Pak. Malam Pak Sutono. Silakan Pak Sutono. Silakan Pak Sutono. Ini Pak, perbedaannya les dan tidak itu apa? Padahal saya tidak les, tapi otodidak begitu ya Pak Sutono ya? Iya, tapi saya bisa dan kemudian saya bisa menulis notasinya di dalam braille kan ada. Oke, ya. Ini perbedaannya apa, Pak? Oke. Baik. Ada lagi Pak Sutono yang ditanyakan, Pak? Iya. Itu aja ya. Ya, oke. Baik. Terima kasih banyak ya Pak Sutono ya. Nanti dijawab oleh Pak Jo ya. Silakan Pak Jo, mungkin bisa jawab dua pendengar kita tadi, Pak. Baik, saya akan mulai dengan Ibu Mbak Yati ya tadi ya. Yanti ya, di Toli-Toli. Ya. Ya, yang pertama berkaitan dengan genre musik, bahwa musik akhirnya jadi dikotak-kotakan bahwa kalau penggemar jazz apakah punya identik karakter tertentu, kemudian penggemar musik pop atau penggemar musik klasik ada karakter tertentu. Mungkin bicaranya lebih dari POV, bagaimana sejarah musik itu sendiri dan kemudian bagaimana musik itu berkembang dari era klasikal dan kemudian akhirnya ke era populer atau pop dan kemudian sampai hari ini berkembang ya. Jadi tidak ada pengklasifikasikan bahwa orang yang sering dengar musik jazz pasti karakternya akan demikian. Itu tidak langsung berkolerasi seperti itu, tapi dengan kita mengenal banyak genre musik, baik kita mulai dari classical music, kemudian masuk ke era musik pop, dan kemudian semua pemecahannya ke blues, baru nanti ke jazz, kemudian ada rock juga, bahkan di Indonesia kita dengan bangga punya dangdut music ya. Semuanya itu baik untuk dipelajari, karena musiknya itu sendiri kita belajar mengenal emosi, salah satunya melalui mengenal irama, pengenalan nada, dan itu berkembang sesuai dengan usia mereka sejak dini. Pada saat mereka mulai mengenal angka, mereka mulai mengenal huruf, ya, sampai akhirnya pengembangan bagaimana emosi tadi bisa ditransfer melalui rangkaian nada yang dikategorikan musik tadi, dipertunjukkan, diperdengarkan, hingga bisa dinikmati secara audio dan visual, sehingga bisa dikemas dalam satu bentuk pertunjukan yang bahkan begitu mereka masuk ke industrinya, kemudian mereka menjadi pelaku industri kreatif tersebut, bukan tidak mungkin one day mereka menjadi superstar atau apa yang kita idolakan itu terwujud dan akhirnya bisa menghasilkan. Oke, tadi pertanyaan kedua dari Mbak Yanti mengenai ekspansi bisnis ke depan rencananya bagaimana dari Joe Matter School of Music, Pak Jo? Joe Matter School of Music sampai hari ini menjelang usianya yang ke 10 tahun. Kita punya beberapa campaign kemarin berkaitan dengan Ayah Hadir, hashtag Ayah Hadir. Juga nanti di tahun ini, di September 2026 ini, kita juga akan mengangkat tentang ibu. Jadi kita masih fokus dulu tentang
bagaimana 10 tahun Geometer School of Music ada di Jagakarsa dan di daerah Cilandak dan sekitarnya, di daerah Ragunan dan sekitarnya. Kami ada di Jakarta Selatan, dekat dengan Brigif, dekat dengan Andara, ya, daerah kami ada di sini. Bagaimana keluarga yang ada di sekitaran kami ini benar-benar mereka memahami bahwa musik itu sama seperti olahraga, pada saat diperkenalkan dan dipraktekkan dengan rutin, dengan konsisten, itu selalu membawa kebaikan dan pasti menyenangkan seperti yang dilakukan Coach Getty sebagai atlet basket. Tadi Pak Sutono yang bertanya, bakat alami dengan yang sekolah itu bedanya apa sebenarnya begitu? Pak Jo? Ya, mereka yang belajar autodidak selalu punya keunggulan juga luar biasa. Mereka hanya dengan mendengar, hanya dengan melihat, mereka sudah bisa langsung mengikuti. Dan itu dilakukan sama anak-anak Gen Z dan anak-anak Alpha sekarang, hanya dengan YouTube mereka sudah bisa melakukannya. Namun dari sisi pendampingan yang dikategorikan ada coaching metodologi, akhirnya bertemu dengan seorang coach, ada pendampingan di sana, belajar banyak dari mentor yang sudah belajar musik tadi lebih awal dan lebih banyak dari kita yang baru mau mulai belajar, diperkenalkan baik secara knowledge, music history, dan kemudian music skill-nya itu sendiri. Dan kemudian begitu masuk di satu sekolah musik, kalau di Geometer School of Music kita punya satu student performance yang biasanya tahun sekali sampai 2 kali, itu namanya Family Matter Day. Jadi pada saat mereka punya pengalaman untuk perform live di depan orang tuanya dan di depan teman-temannya, eksklusif, itu akan melatih kepercayaan diri mereka untuk bisa tampil bertahap, berproses. Di Geometer School of Music saya selalu bilang, Bapak Ibu juga JM Parents, JM Kids, boleh salah loh di panggungnya Geometer School of Music. Karena ini tempatnya untuk belajar. Silakan habiskan fase salahnya sebanyak-banyaknya, karena di sini tempatnya untuk belajar. Setelah itu nanti di kelas, coach akan mereview dan kemudian kasih masukan bagian mana yang harus diperbaiki lagi, dilatih lagi, sehingga di performance berikutnya mereka bisa tampil lebih baik. Pengalaman ini yang secara keseluruhan kemudian tampil di depan penguji di dalam JM Examination yang diuji oleh Dr. Rin Safrina Jamalus, MPhD, dari Universitas Negeri Jakarta, dari UNJ, ya, itu juga menghadirkan experience tersendiri. Anak semakin percaya diri, bisa tampil di depan, yakin dengan apa yang sudah dilatih, dan kemudian dapat pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak dimiliki oleh anak-anak yang belajar private, mereka yang tidak ada di satu komunitas, dan karena ada di Geometer School of Music, orang tuanya pun juga mendapatkan edukasi dan knowledge secara gratis. Kita ke Bu Itam dulu, Surabaya ya, Coach Getty ya. Antri nih. Ya, Bu Itam, selamat malam Ibu. Ya, selamat malam. Malam Ibu, silakan Bu. Silakan Bu. Bung Jo sama Bung Getty ya. Coach Getty. Ya. Coach Getty, oke. Ada pertanyaan sedikit. Itu kalau drum band gimana ya? Drum band kan sekumpulan pemusik ya. Dan mereka bukan ahli kan awalnya ya. Itu mestinya kan mulai diawali dulu, belajar dulu, terus masing-masing memegang alat musik yang berbeda. Terus kalau seumpama mereka juga beralih ke alat musik yang satu ke yang lainnya tuh gimana juga ya? Sebagai permainan musik atau belajar musiknya gitu. Kan mereka juga tampil kan setelah itu. Yes, benar. Ada lagi Bu Itam? Baik, terima kasih banyak Bu Itam. Selamat malam Ibu. Ya, Pak Jo sebagai pecinta musik, bagaimana tanggapan terhadap Bu Itam? Silakan. Iya Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau kita bicara tentang drum band, kita boleh bersyukur nih di Indonesia dan di berbagai sekolah baik negeri maupun swasta di Indonesia, mereka sudah ada yang mulai dengan kelas drum band bahkan dari TK. Dan akhirnya di program pemerintah dengan program FLS 2N, FLS 3N, ini mereka memfasilitasi dengan kegiatan kompetisi baik tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten, dan kemudian provinsi, dan bahkan sampai tingkat nasional. Nah,
Untuk memperkenalkannya, Ibu boleh mulai salah satunya dari alat musik ritmik atau ritmis atau beat section seperti yang kita lakukan dengan drum band ya. Meskipun di drum ini tidak semuanya notasinya melodis. Pada saat mulai diperkenalkan, pindah akhirnya belajar di piano, dan kemudian ada yang mulainya langsung gitar misalnya, tergantung usianya Bapak Ibu. Nah ini mereka juga di dalamnya tetap ada yang namanya melody section dan ada yang namanya beat section tadi. Jadi dua-duanya tetap diperkenalkan, dua-duanya tetap diasah. Apakah itu ketukan tadi yang berbau ritmik atau melodi-melodi dalam bentuk rangkaian notasi yang lebih melodis seperti alat musik flute atau alat musik tiup, trompet, di piano dan di gitar itu juga ada semuanya. Ya, oke. Nah, Coach Getty, ini kan masuk dalam kategori industri kreatif ya, Coach Getty ya. Benar. Sebenarnya industri kreatif seperti ini prospek kedepannya itu bagaimana sih, Coach Getty? Ini sangat luar biasa, ya. Jadi kalau saya sering ditanya sama teman ataupun sahabat ataupun orang yang ketemu dengan saya, nanya, Coach, kalau bisnis itu yang bagus bisnis apa ya, Coach? Gitu ya. Saya sudah mengundang di 100 episode saya bisnis yang berbeda-beda dan semuanya sukses. Jadi para pendengar RRI Pro 3 ya, program XBIS, bisnis itu bisa tumbuh, bisa sukses karena Anda serius menjalankannya dan Anda memiliki value dalam mengembangkannya. Sehingga Anda benar-benar paham apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, itu yang Anda berikan. Sehingga bisnis itu tetap bisa tumbuh, bisnis itu tetap bisa berkembang, dan Anda memberikan manfaat yang sangat lebih. Itu Bang Zaini, yang memang membuat kita tetap bisa jalankan bisnis apa saja. Tapi kan apapun bisnisnya perlu konsistensi nih, Coach Getty ya. Menjaga konsistensi itu rumusnya apa nih, Coach Getty? Nah, konsistensi itu kita bisa lakukan kalau kita terus menambah perbekalan sumber daya kita. Nggak bisa kita cuma jalan, begitu kita nggak mau belajar lagi. Kita jalan, kita nggak mau mungkin berinteraksi, bernetworking, atau bekerja sama, berkolaborasi. Kalau itu kita nggak lakukan zaman seperti sekarang ini, kita akan cepat tutup, Bang Zaini. Kayak Joe berkolaborasi dengan psikolog, ya kan? Dengan para orang tua murid yang mungkin bisa membantu untuk perkembangan keahlian anak didiknya, pelajarnya, dan ini adalah salah satu bisnis kolaborasi juga, Bang Zaini. Jadi nggak bisa dijalanin sendiri, semuanya itu harus berkolaborasi, tumbuh bersama sehingga bisa mendapatkan manfaat secara bersama. Nah, tadi yang saya ingin tarik juga dari Mbak Yanti Toli soal pertanyaannya nih, Coach Getty ya, soal ekspansi bisnis. Kalau disampaikan Pak Jo tadi kan tidak banyak cabang selama 10 tahun terakhir, jadi lebih fokus ke meningkatkan value-nya, begitu kan? Nah, ini soal ekspansi bisnis yang kadang-kadang terburu-buru dilakukan bisa jadikan malah membuat misi kita menjadi runtuh nih, Coach Getty. Nah, itu bagaimana Coach Getty melihat itu juga? Jadi dalam membangun bisnis itu ada 6 hal: terarah, terkontrol, terstruktur, tersistem, terukur, dan konsisten bisa dijalankan. Jangan belum bisa terarah atau belum bisa terkontrol udah kembangin. Dan ini akan membuat cuma besar, cuma tambah, tapi kualitas nggak ada. Akhirnya itu berbahaya buat kepercayaan publik, kepercayaan pelanggan terhadap yang namanya brand yang kita bangun tadi. Dan sekolah musik ini bukan seperti resto yang gampang untuk masak kuliner, resep, ya. Ini adalah sebuah bisnis jasa yang kita juga harus tahu reputasi dari pengajarnya, keahlian dari coach musiknya, Bang Zaini. Jadi untuk berkembang sangat masif, bisnis seperti sekolah musik ini jarang, ya. Kecuali memang dia sudah punya standar yang besar atau dia sebenarnya menjual alat musik tapi dalam bentuk jualnya sekolah. Ada begitu ya. Bisa. Nah, saya kembali ke Pak Jo. Pak Jo, dari 10 tahun berdiri ini ya, karena konsepnya adalah ada unsur psikologinya juga di sana begitu ya. Evaluasi terhadap perkembangan anak-anak selama 10 tahun ini dengan konsep seperti itu bagaimana, Pak Jo? Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Zaini. Kalau sampai Geometer bisa bertahan sampai hampir 10 tahun hari ini, sudah pasti saya tidak sendirian. Saya dibantu banyak sekali orang baik, banyak sekali mentor Geometer School of Music, termasuk founder kami, ada Ibu Meliana Cahyadikarta. Boleh saya sebutkan beberapa mentor kami selain Coach Getty, juga ada
Ibu Ayu Diapasya, kemudian ada Miss Febiola tadi untuk psikolog anak kami, kemudian ada Coach Arif Samil, kemudian ada Ibu Reda Gaudiamo, bahkan ada Kak Yosi Project Pop, juga ada Ibu Oki Asokawati, bahkan Coach Yeri Patinasarani yang hadir kepada Geometer School of Music untuk berbagi expertise mereka, pengalaman mereka, experience mereka, seperti yang tadi Coach Getty sampaikan, untuk kita mengembangkan diri tadi, kita dapat sesuatu yang baru dari pengalaman-pengalaman mereka. Mereka dihadirkan di Geometer School of Music dalam acara JM Parenting Talk tadi sebanyak 2 jam dalam 1 bulan 1 kali, berganti narasumber, berganti mentor, berganti expertise masing-masing yang mereka bagikan, selalu fresh, selalu baru, pengalaman-pengalaman baru. Ini yang membuat kita selalu punya semangat baru, kita selalu mau maju, belajar hal-hal yang baru. Nah, Geometer School of Music banyak dibantu sejak awal juga dengan Ibu Rin Safrina Jamalus yang sudah bersama dengan Geometer School of Music sejak awal untuk menjadi penguji dan untuk examination bersama dengan Ibu dari tahun pertama sampai hari ini masih bersama dengan Ibu Rin, ya. Jadi semuanya ini satu kesatuan yang menjaga Geometer School of Music. Kami melalui 3 tahun COVID pada saat itu, dan harus melakukan suatu hal yang juga tidak biasa agar sekolah musiknya tetap ada. Gitu. Kalau saya boleh berbagi, pada saat itu kami kolaborasi seperti yang tadi Coach Getty bilang. Ada satu kolaborasi bersama dengan ventriloquist, seorang pendongeng, yang menggunakan ventriloquist teknik, namanya adalah Kak Tony Steve, bersama dengan boneka monyetnya yang ikonik itu, namanya Cihuy bonekanya. Kami melakukan pertama kali di Indonesia virtual dongeng untuk kita lakukan itu di sekolah, dan itu untuk umum dan open ticket untuk semua yang bisa nonton pada saat itu. Oke, Pak Jo mungkin bisa sampaikan ke para pendengar bagaimana caranya bisa bergabung dengan sekolah musiknya, Pak Jo. Silakan. Bisa langsung ke Geometer School of Music. Kami ada di Jagakarsa, di perumahan Kasasima, Kasamora. Dan kemudian bisa hubungi kami juga di Instagramnya Geometer School of Music, sama namanya, juga YouTube-nya Geometer School of Music. Nanti akan ada admin tim kami yang akan menyapa, ada Miss Dina, dan mereka akan memfasilitasi agar bisa tahu persis value-value-nya Geometer School of Music seperti apa. Kalau datang langsung ke Geometer School of Music, langsung dibawa touring ke setiap kelas, ketemu coaches-nya. Kalau ada saya di sana, pasti akan ketemu saya akan tahu lebih banyak lagi. Oke. Coach Getty, apa pesan Coach Getty? Sebagai penutup, silakan. Bisnis yang sukses karena founder dan ownernya sangat menikmati bisnisnya. Nah, tadi Pak Jo ceritanya aja sungguh sangat menikmati gitu ya. Sehingga pendengar saya sampai ngantri ya. Menguasai telepon aja sampai antri gitu ya. Dan ini terima kasih Pak Jo, terima kasih Bang Zaini. Insya Allah siapapun yang mendengar kita hari ini terinspirasi untuk jalankan bisnis yang dia sukai. Dan para pendengar XBIS, saya akan terus untuk memberikan inspirasi-inspirasi bisnis, inspirasi-inspirasi pengusaha yang sukses membangun bisnisnya, untuk juga Anda sukses. Baik, kalau begitu. Pak Jo dan Coach Getty, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini. Pak Jo, sukses selalu ya Pak Jo ya. Sukses Pak Jo. Terima kasih banyak Coach Getty, Pak Zaini. Selamat ulang tahun yang selamat untuk episode yang ke-100. Baik, terima kasih banyak Pak Jo. Coach Getty, terima kasih banyak. Selamat malam Coach Getty. Selamat malam. Ya, nanti kita hadirkan kembali episode lainnya. Jelang Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.